Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak RW 09 Bapak Wahyu Wibowo, yang terhormat Kepala Ketua Pembina Bapak Amri dan Pembina semuanya, pengawas Yayasan, Bapak RT, Ketua Bayi Salim, DKM, dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan yang tak lupa yang tersayang dan tercinta Ibunda Nur Hatur Mahfud. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini panas masya Allah ya, tapi sehat ya. Kita mengadakan acara launching. Saya ingin menjelaskan kenapa kok namanya launching bukan opening. Ya, kan pembukaan ya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya madrasahnya sudah ada. Jadi launching saya mengambil pengertian diluncurkan kembali. Kalau ditanya sejak kapan Madrasah Al-Hidayah ada berdiri, seingat saya, koreksi Pak Amri, seingat saya tahun 1982. Ini banyak yang belum lahir. Jadi Madrasah Al-Hidayah itu sudah ada sejak 1982. Sampai sekarang sudah 40 tahun. Saya alumni. Saya alumni. Pak Yudi alumni, Asukan, Pak Nana. Ini MC-nya alumni. Jadi yang ada sekarang ini di yayasan, di pengurus semuanya itu rata-rata alumni Madrasah Al-Hidayah. Nah, 40 tahun Bu, mantepnya mungkin sekitar 45 tahun ya. Tadi sudah ceritakan. Kenapa? Karena kondisinya memang ya gurunya ada yang meninggal, ada yang ini macam-macam. Nah, kita sekarang Yayasan Ali Sarbi Al-Hidayah ini, kami pembina pengawas ya, kemudian bersejajaran semuanya ini tahun ini ya, dari awal Januari kemarin itu bertekad pokoknya madrasah tahun ini harus buka. Itu program kami, madrasah harus buka. Bila perlu tahun ini juga langsung dibentuk tahap 2. Jadi kita di sana Ibu ya, ini udah ada 2 kelas. 2 kelas ini baru karena memang saya dengan Bu Lis tidak mempublikasikan membuka pendaftaran, tidak. Ini mah yang daftar udah sejak sebelum pandemi ya. Sebenarnya pembukaan madrasah ini inginnya sebelum pandemi karena nggak boleh dibuka pendidikan, akhirnya tertunda. Jadi ini kita buat, kita tidak membuka, ayo ibu publikasi gitu, ingin dibuka enggak. Jadi yang daftar yang ini aja dekat-dekat. Kalau dibuka membudak, kita bingung mau ditaruh mana, gitu ya. Bukannya kita nggak sanggup, bisa aja. Karena kita sekarang yang penting launching dulu, nanti sambil berjalan ternyata dapat laporan di Bulis ada yang usia 5 tahun ingin masuk madrasah, karena di Kemenak itu minimal 6 tahun. Di Kemenak itu harus 6 tahun. Nanti dia selama pendidikan selama 5 tahun Bu. Pendidikan madrasah ini selama 5 tahun. Kelas 1, 2, 3, 4 tahun maaf, 4 tahun. 1, 2, 3, 4, hanya 4 tahun ya. Pelajarannya pendidikan hanya 4 tahun. Minimal usia 6 tahun ya, Bulis ya. 5 tahun gimana? Nah, Ibu Lis belum sanggup untuk belum pede. Tapi saya bilang nggak apa-apa, di bawah 6 tahun nggak apa-apa, 5 tahun. Tapi itu sebagai kelas takhusus, persiapan untuk dia masuk ke kelas 1. Jadi nanti pagi mungkin ya jam 8 sampai jam 10 dibuka saja ya. Jadi ibu-ibu yang anak-anaknya umur 5 tahun daripada di rumah tidur, main game, main handphone gitu, seminggu 3 kali masuk madrasah selama 3 hari dalam seminggu ya, bayarnya murah, full AC Bu, dingin aja, jangan takut anak ibu kepanasan, karpet. Jadi bayarnya murah tapi insya Allah mewah ya. Ini semuanya akibat ini semuanya usaha kita semua ya. Saya nggak bisa menyangka bahwa madrasah ini bisa ini Bu, bisa kita launching ya. Di awal-awal itu di gimana uangnya ya? Dari mana uangnya gitu, kemudian mikirnya itu loh, capek ya, tapi alhamdulillah dengan teman-teman semuanya alhamdulillah ini bisa berjalan dengan modal hanya 11 juta Bu, 11.300.000 ya. Udah naikin aja, udah bismillah. Pokoknya kalau yakinnya gitu aja, kalau kita membantu agama Allah pasti akan dibantu, pasti itu. Ini laporan sementara yang di Rukan Kasar udah habis lebih dari 30 juta. Dari 11 juta uang yang akhirnya renovasi ini habis 30 juta lebih. Itu belum yang hal-hal yang begitu. Nanti laporan rincinya akan kami buat gitu. Ya.
AC, tiba-tiba ada yang nyumbang ya. Ini donatur Masya Allah ya, kalau mau disebutkan namanya katanya jangan hamba Allah saja ya, takutnya nanti itu. Nah, rencana ke depan ibu-ibu ya, ini kita launching sudah berjalan kira-kira mungkin sampai 2-3 bulan, baru kita akan membentuk panitia khusus untuk membangun madrasah yang satu lagi. Madrasah satu lagi itu kita masih mendiskusikan apakah direnovasi atau dihancurkan, dibuat ulang, tapi kayak mungkin untuk apa ya, untuk tahap, karena gini, dia satu kan bukan hanya pendidikan ibu ya. Di situ tempat madrasah itu ada juga untuk penyembelihan hewan kurban. Ya kan? Kita di sini nggak punya tempat penyembelihan hewan kurban, di mana lagi kalau bukan di situ? Nggak ada lagi. Jadi kita ingin nanti membangun itu madrasah multiguna jadinya. Lantai pertama untuk aula. Nanti ibu-ibu ingin nikahin anak, mau usah jauh-jauh situ aja dengan biaya murah. Kemudian bawahnya bisa untuk penyembelihan hewan kurban, atasnya madrasah. Mungkin ada kantor nanti untuk kantor DKM, ada kantor untuk majelis taklim, ada kantor untuk travel. Jadi rencana setelah kita madrasah Bu ya, rencana ada dari pengurus ini tahun 2023 insya Allah kita sudah ingin membuat usaha dalam bentuk travel, ya, dalam bentuk travel. Nah tentunya ini butuh dukungan dari masyarakat kita gitu agar yayasan ini mandiri. Bila perlu nanti kedepannya lagi kita bikin Syariah Mart. Yayasan punya usaha minimarket. Jadi warga sini nggak usah belanja di Indomaret yang nggak jelas itu, belanja di market Al-Hidayah. Ini rencana-rencananya pengurus sekarang ini ke depan ya. Mudah-mudahan dengan keberadaan kami di wilayah ini dapat membantu ya bapak-bapak ibu-ibu yang ada di wilayah RW 09. Kemudian jamaah sekalian, apa yang dipelajari tadi yang ditampilkan itu baru 3 hari ini. 2-3 kali lah, 2-3 hari itu latihannya. Dan itu memang rencananya akan masuk dalam kurikulum madrasah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, madrasah Al-Hidayah itu tidak hanya ngaji, belajar sholat, itu mah sudah pasti ya. Tapi bagaimana anak-anak itu bisa kreatif, bisa memunculkan kreativitas anak-anak. Dan yang ditekankan lebih adalah bagaimana anak itu mempunyai akhlak yang baik. Jadi nanti ibu-ibu setelah sebulan anaknya di sini ya di madrasah, lihat coba ketika pulang sekolah cium tangan nggak sama ibunya itu. Ketika dia pulang sekolah, Bu, assalamualaikum, nyium nggak dia? Ya, nanti ada perbedaan anak ketika anak-anak ibu ini sekolah di madrasah sebulan saja, nanti pulang sekolah lihat perbedaan akhlak anaknya. Ya, kan ada anak sana tuh kalau mau sekolah, Bu, berangkat aja. Jadi akhlak nyium tangan orang tua itu kadang-kadang oleh anak zaman sekarang tuh kurang. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum. Dan nanti dilihat apakah setelah sekolah madrasah omongannya masih kotor nggak? Anak-anak sekarang kan kalau ngomong gitu loh. Kalau kesel apa yang ngomongin? Ya semuanya keluar yang nggak bagus kan? Nah itu nanti coba perbedaan antara yang tidak madrasah dan yang madrasah akan terlihat. Yang gampangnya saja adalah dari akhlaknya itu, dari tutur katanya. Inilah Bapak Ibu, tujuan kami di yayasan ini ingin membangun ya masyarakat di wilayah kita ini agar tercipta, kalau dalam negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makin banyak orang yang konsentrasi pada agama, maka otomatis masyarakatnya akan baik. Otomatis itu ya. Dan itu harus ditularkan. Dan saya menghimbau pada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, warga semuanya ini jangan pernah menjadi penonton dalam kebaikan. Rugi kita. Apa yang bisa kita bantu untuk wilayah keumatan, mau madrasah, mau kegiatan RW, apa yang bisa kita bantu, ikut andil. Jangan hanya sekitar menjadi nonton aja gitu, rugi kita ya. Andil, apa yang kita bisa bantu? Nggak punya uang, tenaga. Yang nggak punya tenaga, pikiran. Semuanya dicurahkan untuk membantu keumatan. Dengan begitu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sering saya katakan ajrun ghair mamnun. Apa artinya? Apa ajrun ghair mamnun? Pahala yang tiada terputus. Ini saja jamaah kalian dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu Sublatur terutama ya. Semoga apa yang telah disumbangkan untuk Madrasah Hidayah ini menjadi amal jariah yang kelak akan menambah timbangan amal kebaikan Bapak Ibu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.